mereka bikin ulah lagi, yaitu apa? Mereka mengkorupsi dana haji. Jadi kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, kan kurang lebih gambaran sederhana kasusnya tuh begini. Di Indonesia itu ada kuota haji. Ada jatah berapa banyak dalam 1 tahun orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, dari jatah sekian ratus ribu orang itu, 92% itu diberikan kepada siapapun yang mau datang ke sana. Tapi untuk rakyat jelata, rakyat biasa. Sehingga bayarnya murah, tetapi ngantrinya lama. Bisa belasan tahun, 14 tahun, 15 tahun bisa ngantri di situ. Tapi kalau Baraya cukup kaya raya, maka Baraya bisa membeli kuota yang super duper mahal. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi Baraya tidak usah nunggu. Atau nunggunya sebentar. Begitu. Nah, dalam hal ini saja, itu udah kejahatan yang luar biasa. Itu adalah penistaan terhadap adab-adab ibadah umat Islam. Bagaimana ceritanya ibadah umat muslim itu dipisah. Kalau yang kaya bayarnya mahal itu bisa langsung berangkat. Kalau yang miskin mau nunggu 14 tahun, 15 tahun dipersilahkan. Asal jangan ganggu-gugat yang kaya itu, yang cuma 8%. Nah, dengan peraturan segini aja, itu udah bener-bener merusak moral dan etika. Tetapi yang luar biasanya apa? Kelompok itu yang ada di Kementerian Agama, kemudian yang ustadz-ustadz yang bikin travel apa segala rupa, itu terlibat dalam kejahatan itu. Dan kejahatan itu kemudian sekarang ditambah, yaitu apa? Tahun 2024 kemarin, jatah yang seharusnya untuk orang biasa itu 92% sama mereka dipangkas. Jadi orang-orang yang ngantri sekitar 88.000, 9.000 orang itu dipangkas, dihilangkan. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan jatah untuk pergi ke Tanah Suci. Digantikan sama orang-orang yang kaya yang bisa fast track ke Tanah Suci untuk beribadah itu dinaikin jadi 50%. Dan yang awalnya bayarnya itu 200 juta, 300 juta asal bisa cepat, sama Kementerian Agama atau oknum Kementerian Agama atau entah siapapun yang diduga yang ada di sana itu dinaikin jadi ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 miliar, ada yang 800 juta dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Jadi yang bayarnya paling gede diutamakan, bahkan dibanyakan. Yang udah bayar tapi rakyat jelata ya di-cut di situ, tidak boleh berangkat karena jatahnya diambil sama orang yang kaya. Sekali lagi, yang terlibat di situ itu adalah kalangan yang ngaku agama, yang ngaku kiai, yang ngaku habib, yang ngaku ulama, yang ceramah di mana-mana, yang menghakimi orang lain ini halal haram dan sebagainya. Ada di antara mereka tuh yang bercokol di Kementerian Agama, ada di antara mereka itu yang menjadi kiai-kiai yang punya travel, punya paket umroh apa segala rupa, paket haji apa segala rupa yang dimahal-mahalin yang seperti itu. Jadi Baraya jangan heran kalau misalkan Baraya dari hari ke hari akan menemukan semakin banyak orang-orang yang jualan agama, mengatasnamakan agama, tetapi kesehatannya itu luar biasa besar. Dan sekali lagi yang harus ditegaskan, ini bukan hanya kali ini saja. Kalau Baraya cek di Indonesia sekarang, kementerian apa yang paling banyak kena kasus korupsi? Menterinya. Silahkan sebutkan. Kementerian Agama.